Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Bang Ren. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di video kali ini Bang Ren mau lanjutin project yang tertunda nih. Anjay. Project si Cokah atau Vario 125 Bang Ren KZR ya, yang tertunda sekian periode. Jadi ini mau lanjutin projectnya, upgrade pengereman pengereman depan ya. Jadi kan awalnya Vario Bang Ren disnya masih pakai standar bawaan pabrik. Nah, rencananya hari ini Bang Ren mau ganti dis yang semi floating. Ini disnya nih. Yoi, itu balik. PSM ukuran 220. Nah, sebelum Bang Ren mau bongkar, Bang Ren mau sedikit jelasin ke teman-teman. Di rotor atau piringan atau cakram itu ya, itu kan ada beberapa jenis nih. Pertama ada flat, semi floating, dan ada floating. Nah, yang flat itu yang biasa ada di motor-motor bawaan pabrik nih. Nah, yang kayak gini nih. Terus ada semi floating. Nah, kalau semi floating kurang lebih kayak gini. Dan ada juga yang floating. Floating juga hampir sama kayak gini. Perbedaannya apa Bang Ren antara semi floating dan floating? Perbedaannya adalah di semi floating dan floating itu dia bagian sisi luarnya itu bisa bergerak. Kalau semi floating itu geraknya tipis-tipis atau mungkin sama sekali nggak bisa bergerak. Kita buka dulu biar lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gemeteran nih kalau unboxing kayak gini nih. Padahal besi ya. Untuk packagingnya dia cuma begini doang. Kemarin juga dapat di toko online. Nanti Bang selipin deh. Ini pembeliannya di deskripsi ya teman-teman ya. Kita taruh dulu, terus kita lihat bagian si bracketnya. Untuk bracketnya ini aluminium bahannya, ringan banget ya. Oke, nah ini dia perbedaannya semi floating dan floating. Sedikit Bang Ren jelasin ya. Semi floating itu dan floating dia sama-sama terpisah. Bagian luarnya yang kena kampas dan bagian dalamnya yang nempel ke pelek. Tapi di semi floating nih, contoh ini ya, ini dia nggak bisa bergerak. Si bagian luarnya, loh, ini nggak gerak. Kalau floating, dia pasti goyang. Gitu. Nah, tujuannya antara semi floating dan floating itu kurang lebih sama. Pertama, untuk ngurangin panas yang diterima sama piringan ini atau rotor ini, karena apabila panas dia kan memuai ya teman-teman ya. Lebih cepat lah membuang panasnya kalau dibuat terpisah. Dan ini juga dibikin bolong-bolong ini lebih banyak untuk mempercepat pembuangan panas yang diterima oleh piringan ini. Nah, yang kedua di bagian penggunaannya. Sedikit Bang Ren jelasin ya. Di kaliper itu juga ada dua tipe. Pertama, tipe fix atau tipe floating juga yang dia bisa bergerak atau fleksibel gitu ya. Nah, yang di bawaan motor itu yang kayak Bang Ren pakai di si Cokah nih atau bawaan motor tuh, itu tipe floating yang bisa bergerak. Nah, kalau yang tipe fix itu biasanya dipakai di baut atau yang udah upgrade ya, kayak Brembo, Nissin, dan lain-lain. Nah, kegunaannya juga ngaruh ke disc brake-nya teman-teman nih. Kalau yang semi floating atau flat ini disc brake-nya atau piringannya itu dipasang di kaliper yang floating, yang bawaan motor, itu masih aman. Karena apa? Ini secara teori ya Bang Ren jelasin ya, yang Bang Ren tahu gitu. Karena si kaliper itu bergerak ke kanan atau kiri nyesuaiin posisi piringan ini teman-teman. Nah, kalau yang floating yang bagian luarnya bisa bergerak itu harusnya digunain di kaliper yang fix. Nah, kenapa dipasang di kaliper yang fix itu ya karena si piringan ini nanti menyesuaikan posisi kampas remnya teman-teman di kaliper yang fix. Mungkin sedikit itu aja yang bisa Bang Ren kasih tahu. Kalau ada salah tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Oke, kita langsung pasang aja ke si Cokah piringan ini.
Pemasangan juga pasti teman-teman udah bisa lah, orang simple kok, tinggal buka baut, lepas ban, pasang. Oke, yuk. Maka diketok karena ini kan udah lama nih nggak dibuka nih. Tujuannya biar kotoran-kotorannya bisa turun gitu atau betul. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir, tengah denain. Oke, ini udah kebuka. Kita lepas bannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah dilepas. Ya teman-teman, perbedaannya lumayan ya, karena kalau nggak salah tuh ukuran standar ini 190, nah ini 220. Nah ini dia nih tipe piringan atau rotor atau disc brake yang flat. Kalau yang semi floating dia beda bahannya. Nah ini tuh tadi Bang Ren tes pakai magnet, ini besi atau baja, nggak tahu besi, yang jelas ini besi dan ini aluminium gitu teman-teman. Untuk press-pressannya antara kedua sisinya itu di press, ada juga yang pakai klip di press-pressan sininya. Nah, biasanya floating tuh teman-teman. Yuk kita lanjut pasang. Ini udah Bang Ren buka, ditukar ke yang baru, ke bracket yang baru tuh. Tadi ada kendala nih, susah banget dibuka, jadi Bang Ren minta tolong Bang Cimeng tadi ke bengkel sebentar. Nah terus kalian gemukin tuh bagian as-asnya tuh. Nah kita gemukin kan biar si kaliper mainnya tuh enak kanan dan kirinya. Oke, kita lanjut pasang dulu yuk nih ke kalipernya. Kampasnya udah dipasang lagi, bracketnya juga udah nempel ke kaliper. Waktunya kita pasang ke bottom shock, habis itu kita pasang rodanya. Oke, let's go. Nah, kita kepasang nih si disc PSM 220 semi floating di velg Vario 125 Old atau KZR, si cokahnya Bang Ren nih. Oke, nah, ini kalau bunyi keset gini wajar ya, karena kampasnya nggak ganti, dan sambil ganti kampas juga pasti bunyi dia. Sekarang tinggal ngencengin baut discnya. Tadi kan belum dikencengin ya. Salah. Nah, seperti ini penampilannya ketika dipasang di velg ukuran ring 14. Diameter discnya 220 mili atau 22 cm. Nah, ini dia nih looknya nih. Tuh, keren ya. Yoi. Nah, kenapa Bang Ren pilih warna hitam? Karena Bang Ren rencananya nih kedepannya mau catnya juga warna hitam. Jadi bagian kaki-kaki warnanya seperti ini. Nah, nanti yang nyala cuma ini doang. Kaliper standar. Nah, iya bener. Bang Ren mau coba dulu nih pakai kaliper standar. Kalau kabel rem, insya Allah nanti mau Bang Ren upgrade juga pakai yang mungkin TDR ya. Tapi itu nanti nggak Bang Ren sekaligus kerjain di video ini karena durasinya lumayan lama kalau digabungin, belum buka body, terus batok, terus mau bleeding sekalian. Jadi nanti kita buat video terpisah. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.